Barakallahu fiik Ustadz. Apakah masih bisa pertanyaan Ustadz? Siap, mungkin satu pertanyaan lagi nggak apa-apa? Baik, Nah, kalau untuk satu, qadarullah ini banyak sekali pertanyaan, bisa dibilang 90% Ustadz itu terkait dengan, suami juga Ustadz. Allahu Jadi Akbar. ya, jadi mungkin Ustadz, banyak pertanyaan terkait dengan perilaku suami, afwan mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan pada kami, karena kadang perilaku tersebut sangat menyakitkan sampai bertindak kasar atau sampai berzina. Terkait topik kita ini Ustadz, apakah jika tersirat rasa ingin mundur atau ingin menyerah, itu dianggap tidak qanaah Ustadz? Atau sampai di mana batas sehingga para istri bisa dikatakan memang sudah wajar untuk mundur ataupun meminta untuk berpisah. Subhanallah. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara sikap suami, jadi seorang istri dituntut bersabar menghadapi suaminya. Tapi ada kelakuan-kelakuan suami, sikap-sikap suami yang tidak bisa ditoleransi. Di mana sang istri punya hak untuk menggugat cerai suami. Ketika suami tidak memberikan haknya, ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, ketika suami melakukan kezaliman kepada istrinya, ketika suami meninggalkan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, maka ada hak tidak dikatakan dia qanaah. Kita bicara qanaah itu tadi menerima dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Tapi kalau sebuah kezaliman yang dilakukan, dosa yang diperbuat, kita nggak boleh nerima. Ini sebuah kemungkaran, kita harus menolak. Maka kalau sampai dikatakan ada suami yang berzina, masa nerima suami berzina? Enggak nerima kita. Suami enggak sholat, nerima suami tidak sholat. Allah enggak terima sama dia. Allah enggak suka dengan perbuatan. Masa kita menyukai perbuatan dia? Tidak. Hanya saja ada kondisi kita bersabar memperbaiki suami. Seorang istri berusaha memperbaiki suami. Sehingga tatkala suami ia tidak berubah, maka kita gugat cerai. Tapi kalau masalahnya pendapatan suami sedikit, ini yang kita bicarakan. Pendapatan suami sedikit, suami secara ekonomi memang ya kayaknya kurang beruntung ya. Dia sudah berusaha tapi gagal terus. Tapi alhamdulillah suami sholat, suami baik sama anak seperti itu. Maka berusaha kita untuk melihat kepada sisi baiknya. Tapi kalau bicara suami royal urusan fulus usaha, tapi na'udzubillah dia berzina. Kerjanya minum. Allah nggak suka dengan perbuatan itu, maka kita juga membenci perbuatan tersebut. Jadi buat para istri, hendaklah dia memposisikan dirinya sebagai orang yang menerima dengan kondisi masalah ekonomi tadi. Tapi kalau sudah masalahnya kemaksiatan, masalahnya sudah kezaliman yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, maka menggugat cerai itu diperbolehkan dalam agama. Bahkan bisa jadi dalam kondisi tertentu sangat dianjurkan dia untuk berpisah dengan suami-suami yang zalim, dengan suami-suami yang sudah melakukan, sudah kelewatan berbuat maksiat. Maka mungkin kalau tadi dikatakan banyak pertanyaan, ya dikonsultasikan. Kondisinya kan beda-beda. Ada kondisi yang udah parah ya. Yang kata dokter kalau ada orang kena gula udah parah gimana? Bisa nggak diperbaikin kakinya ini udah luka-luka nih? Oh masih bisa, ya diperbaikin. Tapi kayaknya harus diamputasi. Ya diamputasi. Tapi diusahakan dulu deh. Ya diusahakan dulu. Tapi kalau nggak mungkin diamputasi. Jadi kondisinya mungkin berbeda-beda. Tapi kalau masalahnya suaminya orang baik, alhamdulillah. Cuma masalahnya secara ekonomi, tadi dia kurang beruntung, maka berusaha seorang perempuan untuk menerima kondisi suaminya. Jangan membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang. Tadi kalau suami anak si Ustaz kurang romantis, tapi alhamdulillah dia sholat 5 waktu, dia bertanggung jawab. Ya alhamdulillah, terima kondisi yang seperti itu. Jadi yang tidak boleh diterima itu kalau kondisinya dia pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, tapi kita tetap berusaha untuk memperbaikinya. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita, menjadikan kita lebih baik lagi dalam memandang kehidupan ini
dan menata hati kita untuk lebih bersyukur, lebih menerima dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.